Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas mengenai perolehan dividen dari saham sepanjang tahun 2022. Sedikit cerita, sejak mulai berinvestasi saham, tujuan investasi saya adalah untuk mendapatkan penghasilan pasif dari dividen, sehingga saya langsung menerapkan metode dividen investing. Mengenai dividen investing, saya sudah membahas di video sebelumnya. Bisa kalian cek linknya di deskripsi. Video ini saya buat sebagai dokumentasi perjalanan investasi saya dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan yang sama. Pertama, ada saham Arowana Citra Mulia dengan kode emiten ARNA. Dividen yang diperoleh adalah sebesar 54.000 dengan dividen yield sekitar 4,5-5%. Perusahaan yang bergerak di bidang industri keramik ini rutin membagikan dividen pada awal tahun. Namun karena saya baru membelinya pada akhir tahun 2021, jadi pembeliannya tidak terlalu banyak. Yang kedua, ada saham Selamat Sempurna dengan kode saham SMSM. Dividen yang diperoleh adalah sebesar 293.000 dengan yield 6% pada harga rata-rata 1.400. Pada tahun 2021 juga saya sudah pernah mendapatkan dividen dari SMSM ini, namun nominalnya sangat kecil. Nah, di tahun 2022 ini, perolehan dividen meningkat karena saya rutin membeli sahamnya. Namun pada November 2022, saya menjual habis saham SMSM dan merealisasikan seluruh keuntungan untuk dibelikan saham lain. Jika ada kesempatan lagi, saya pasti akan memasukkan SMSM ke dalam portofolio saya. Yang ketiga, ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Kode sahamnya adalah BJBR. Dividen yang diperoleh sebesar 296.000 dengan dividen yield 7%. Ini adalah salah satu saham defensif saya. BJBR rutin membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Setiap bulan saya selalu membeli saham BJBR secara berkala. Setiap dividen yang diperoleh pun pasti akan saya belikan BJBR kembali. Yang keempat, ada saham batubara yaitu Indo Tambang Raya Megah dengan kode saham ITMG. Dividen yang diperoleh yaitu 304.000. Salah satu saham batubara yang rutin membagikan dividen jumbo. ITMG masuk ke dalam portofolio saya pada Februari 2022. Meskipun saat itu niat saya di saham ini adalah capital gain, bukan dividen. Saya menjual ITMG beberapa hari setelah cum-date, tepatnya pada 13 April 2022. Kalau melihat harganya pada saat video ini dipublis, saya cukup menyesal telah menjual ITMG lebih awal. Kelima, ada Indika Energi dengan kode saham INDI. Dividen yang diperoleh sebesar 309.000 dengan yield 4%. Sebenarnya saya tidak ada niat untuk hold saham INDI sebagai saham dividen. Saya membeli saham INDI murni untuk mengincar capital gain. Tapi saat itu tiba-tiba INDI membagikan dividen. Hingga saat ini INDI masih ada di portofolio saya dalam posisi floating loss. Keenam, ada Cikarang Listrindo dengan kode saham Power. Dividen yang diperoleh cukup lumayan nih, 634.000 dengan dividen yield yang cukup tinggi di angka 9%. Power ini cukup lama ada di portofolio saya. Pada tahun 2021, saya juga pernah memperoleh dividen dari Power sebesar 105.000. Pada awal tahun 2023, saya sudah menjual habis Power dan masih menunggu kesempatan untuk kembali membeli sahamnya. Ketujuh, ada Panca Budi Idaman dengan kode saham PBID. Saham ini menyumbang dividen sebesar 726.000 dengan dividen yield 7%. Saya mulai koleksi PBID pada April 2022 sebagai saham dividen dan sepertinya PBID akan cukup lama berada di portofolio karena produknya yang cukup populer di masyarakat. Kedelapan, ada Adira Dinamika Multifinance dengan kode saham ADMF. Dividen yang diperoleh dari saham ini sebesar 1.031.900 dengan dividen yield 7%. Sama seperti Power, ADMF sudah hampir 2 tahun berada di portofolio saya. ADMF juga merupakan saham defensif selain BJBR. Meskipun sejak tahun 2021 porsi ADMF di portofolio tidak banyak berubah, saya selalu sempatkan membeli ADMF pada saat harganya terkoreksi. Terakhir, ada Bukit Asam dengan kode saham PTBA. Dividen yang diperoleh dari PTBA cukup besar, yaitu 10.592.000 dengan dividen yield 26% di harga rata-rata 2.600. Ini adalah dividen terbesar yang pernah saya peroleh dari sebuah saham. PTBA memberikan kejutan luar biasa kepada investornya dengan membagikan 100% laba bersih menjadi dividen. Mengingat porsi PTBA di portofolio saya mencapai 50% saat itu, jelas saham ini menyumbang dividen sangat besar untuk tahun 2022.
Sepanjang tahun 2022, penghasilan pasif dari dividen yang saya peroleh adalah sebesar 14.276.000. Dividen pada tahun 2022 nominalnya naik 7 kali lipat dari tahun 2021. Meningkatnya perolehan dividen pada tahun 2022 ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, saham yang saya miliki membagikan dividen lebih besar dari tahun sebelumnya. Bisa karena labanya meningkat atau dividen payout rasionya yang naik. Yang kedua, saya rutin menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk terus memperbesar portofolio saham sehingga lot yang saya miliki semakin banyak. Yang ketiga, melakukan reinvestasi dari setiap keuntungan yang diperoleh, baik itu keuntungan capital gain atau dividen dengan dibelikan saham kembali. Selama 2 tahun berinvestasi saham, saya sudah melihat pertumbuhan portofolio dan penghasilan pasif dari dividen yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan misalnya, maka efek compounding interest atau bunga berbunganya akan bekerja lebih signifikan lagi yang akan berdampak pada pertumbuhan portofolio dan perolehan dividen yang semakin besar. Seperti biasa, di akhir video saya akan membahas perkembangan portofolio saham saya sebagai dokumentasi perjalanan investasi. Saat ini valuasi portofolio saham saya berada di angka 180 jutaan dengan profit keseluruhan di angka 8,61%. Portofolio saya masih terkonsentrasi di beberapa saham seperti PTBA, ADMF, dan BJBR. Seperti yang dilihat pada tabel, saya mulai menerapkan diversifikasi lebar pada portofolio saham saya. Selain untuk meminimalisir risiko, tujuan lainnya adalah untuk membuat perolehan dividen lebih rutin dan stabil. Selain mengoleksi saham-saham untuk dividen investing, saya juga mulai mengoleksi saham-saham berdasarkan kaidah value investing, sehingga jumlah saham yang ada di portofolio cukup banyak. Di tahun 2023 ini saya mempunyai target valuasi portofolio saham di angka 250 juta. Setelah sebelumnya berhasil mencapai target valuasi 150 juta di tahun 2022. Masih ada sisa waktu 9 bulan untuk lebih rajin menabung dan memperbaiki kinerja portofolio. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.